Shalom Ibu Bapak, Saudari dan Saudara yang terkasih. Kita bertemu lagi dalam Lawatan Hati. Dan Lawatan Hati kali ini adalah episode yang ke-136. Episode khusus untuk menyambut hari ulang tahun ke-63 GKI Residen Sudirman. Tema kita hari ini adalah dirasakan dan dibutuhkan. Dan kita akan merenungkannya berdasarkan perkataan Yesus yang tercatat dalam Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Saya akan membacakan bagi kita semua. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ibu bapak, saudari dan saudara, garam dan terang adalah dua hal yang penting dalam kehidupan manusia. Di kalangan orang-orang Romawi di zaman Yesus ada ungkapan yang berbunyi, tidak ada yang lebih berguna daripada matahari dan garam. Nah, di sini Yesus menggunakan garam dan terang sebagai perumpamaan untuk mengajarkan bagaimana para muridnya harus hidup di tengah masyarakat. Tentang garam, seperti kita tahu, sejak dulu garam memang sudah digunakan untuk berbagai keperluan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan di masa lalu, tentara Romawi seringkali dibayar dengan garam. Dan konon dari sanalah kemudian muncul istilah salary yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia gaji. Sampai sekarang pun garam masih digunakan dalam berbagai hal, sebagai pengawet, sebagai bahan untuk obat, untuk kosmetik, dan yang paling sering kita gunakan dalam masakan kita. Kalau kita perhatikan ayat 13b, di situ Yesus menanyakan, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Maka sangat mungkin bahwa fungsi yang terakhir, yang terkait dengan makanan, itulah yang sedang dibicarakan oleh Yesus di sini. Garam digunakan hampir di semua masakan. Bayangkan jika ibu-ibu memasak sup ayam. Daging ayam sudah direbus, bumbu-bumbunya juga sudah dimasukkan di situ, sudah empuk dan matang, lalu wortel, buncis, kentang, dan berbagai sayur yang lain dimasukkan di sana di dalam panci, dan sudah empuk dan matang. Apakah rasanya akan langsung lezat? Belum, harus dibubuhkan garam. Jika tidak ditambah garam, apakah kita akan memakannya dengan penuh semangat? Tentu saja tidak. Garamlah yang akan membuat semua bahan-bahan yang dimasukkan tadi itu bersatu padu cita rasanya, lalu keluar sehingga kita bisa mencicipi sup ayam yang enak. Demikianlah seharusnya kehidupan gereja dan orang-orang Kristen. Kehadirannya dirasakan oleh orang-orang sekitarnya. Yang tawar menjadi enak sehingga hidup itu bisa dijalani dengan penuh semangat. Mengenai terang, ada hal yang menarik dalam perumpamaan Yesus ini. Jika kita memperhatikan ayat 14 dan 15, maka cukup jelas bahwa Yesus sedang membicarakan kondisi di mana terang itu berfungsi di malam hari. Ketika matahari sudah terbenam, kota yang ada di atas bukit itu tidak mungkin tersembunyi lagi, akan kelihatan dengan nyata. Begitu juga orang akan mulai menyalakan pelita, lalu meletakkannya di atas kaki dian, supaya pelita itu menerangi seisi rumah. Demikianlah juga seharusnya kehidupan gereja dan orang-orang Kristen. Dalam situasi yang gelap, yang sulit, justru kehadiran kita itu semakin dibutuhkan. Dalam situasi semacam itu, Tuhan justru memakai kita untuk menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Seperti yang saya sampaikan di awal video ini, Lawatan Hati kita ini adalah edisi khusus untuk menyambut hari ulang tahun ke-63 GKI Residen Sudirman.
kita juga dipanggil sebagai gereja yang hadir, yang dirasakan dan dibutuhkan kehadirannya. Nah, kita akan mewujudkan panggilan itu melalui visi kita selama 3 tahun yang akan datang, mulai tahun 2021 ini sampai tahun 2024, yaitu menjadi gereja yang relevan melalui pemuritan dan kesaksian. Untuk itu kita perlu menyusun program-program pelayanan kita secara selektif dan kreatif untuk menjawab kebutuhan umat dan kebutuhan masyarakat di sekitar kita. Nah, upaya untuk menjadi gereja yang relevan itu akan kita wujudkan melalui pemuritan dan kesaksian. Pemuritan akan kita lakukan melalui life group. Apa itu life group? Life group itu adalah kelompok-kelompok kecil di mana kita akan bertumbuh bersama sebagai murid Kristus. Disitulah kita akan mempelajari firman-Nya, belajar menerapkannya di dalam kehidupan kita. Di situ kita akan belajar untuk saling mengasihi, saling mendukung, dan saling memperlengkapi. Nantinya buah dari pemuritan itu adalah kesaksian, di mana kita mewujud nyatakan keagungan kasih Allah, kebenaran firman Allah, dan kehadiran Roh Allah di tengah-tengah kita. Melalui apa? Melalui sikap, melalui perkataan, melalui perilaku kita, baik di dalam keluarga maupun di tengah masyarakat. Ibu, bapak, saudari, dan saudara, mari kita syukuri kasih setia dan penyertaan Tuhan bagi gereja kita, GKI Residen Sudirman. Mari kita satukan tekad kita untuk menjadi gereja yang kehadirannya itu dirasakan dan dibutuhkan. Mari kita laksanakan visi kita menjadi gereja yang relevan melalui pemuritan dan kesaksian.